Nah ini kalau lu ngeliat pesta babi, T-nya tuh kan lambang salib merah tuh. Jadi mereka tuh ngecat salib warna merah lah gitu. Dan Sebagai pohon-pohon simbol. juga ya sebagai simbol. Ini tanah kita gitu, Iya. cat merah tuh. Hidup di perbatasan dan belum terjawah proyek. Namun mereka sadar ancaman sudah di depan mata. Mereka menggunakan pesta babi sebagai sarana penguatan ekonomi dan ikatan sosial antar marga agar tetap solid saat proyek tiba. Selama 16 tahun ini ya kan dirasakan pelayanannya ya sama kayak kita sekarang gitu kan. 17.000 naik, daya beli kita berkurang, sampai debat cerdas aja salah gitu loh. Iya, disalahkan. Ini masalahnya dari bahkan dibilang pertumbuhan ekonomi naik ya kan, Oh, tapi kita pakai dolar. Nah dulu sebentar, cek ke sana dulu. Hei, sabar. Soalnya ya ada pernyataan gitu kan, emang kita pakai dolar gitu kan. Nah, gua sih orang kota. Lu pakai dolar. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Oke, welcome to Podcast Bun. Asal bunyi kali aja berisi. Anjay, mic baru, Cok. Mic baru. Gimana Bang Arul? Coba ngomong dulu situ. Ini kok ada lalernya nih? Cik nyamuk. Siapa tuh mulutnya bau tuh? Nah, jadi pada sekarang episode berapa kita, Kang Fanda? 11. 11. Di episode 11, Bos. Luar biasa. By the way kita congratulations gak sih? Siapa upgrade? Udah nanti dulu. Bukan, congratulations emang apa? Apa dulu nih Kan kalau ente yang merayakan. Ente kan yang merayakan kemarin. Ente tag congratulations telah memiliki haters. Oh, first header. Nanti ditampilin. Mas siapa lagi Pak nama gue? Tampilin. Katanya ini kita obrolan pengangguran dan SDM rendah gitu. Aditya Beda dan pengangguran. Aditya Wisnu. Shout out itu keren banget gila. Ya Itu tadi dulu sebentar. SDM rendah, pengangguran. pola pikir pengangguran. Pola pikir pengangguran luar biasa. Mas, mantap. Sama itu. Anda salah. Saya tidak pengangguran, saya mengamen. Anda salah. Tapi itu tembus loh. Tembus 500 view. Wes. Yang Itu first. Oh ya pengangguran yang 500 loh. itu yang mana sih yang Itu yang nonton pengangguran. Iya. Oh masalahnya kali semua dari semua episode pas ada antum kan itu episodenya. Iya. Ya itu dia. Lagi rame-ramenya tuh. Lagi rame-ramenya. Paling rame. Ada botak, ada heterokodok. Udah itu ya, dua bintang tahu ya. Iya, nas kedoang. Almost ready gitu. Always. Iya. Oh iya ini rokok mas. Ayo, Mak. Tenang aja mas itu ada. Siap. Tenang rokok cukai aman. Kemarin jadi mat nobar pesta babi. Kemarin gua nggak jadi nobar. Nobar Jadi, itu aja kali. Kuotanya sudah penuh ya. Nonton tes babi gua Jadi gitu. nonton di YouTube udah tersedia mas. Iya. Di Ya. link apa? Link siapa link orangnya? Yang punya apa enggak? Ini Banyak. para bajaker. udah Para beredar. bajaker. Kebetulan udah beredar nih. Modal. Dia BEP. Nah jadi gua gua nonton ya lewat YouTube, nonton sendiri. Nori nonton sendiri apa nonton singkat? Nonton sendiri. Gua nonton sampai menit ya 3/4 lah gua nonton. Ya. Terus apa yang terjadi Jadi- di dalam? Karena saya nggak menonton. Saya orang yang tidak menonton. Jadi pesta babi itu ada apa? Jadi ini mah nggak gua tangkap ya. Spoiler. Gua juga nonton itu tuh kayak entertain aja gitu. Paham gak sih? Oke. Entertain buat ngisi noise yang ada di kesepian hidup gua gitu. Penganggur lah, bukan kesepian, penganggur. Di keangguran gua gitu. Gua Jujur lah, jujur. iya mengisi telinga gua gitu kan biar ramai gitu dengan nonton ini. Jadi intinya ada proyek ini mah menurut pemaparan film Pesta Babinya ya. Oh iya. Jadi ini tuh nge-capture 5 suku di Papua gitu. Ya. Oke. Sukunya sih ini Golo ini gua cek ada suku Marin, suku Yainan, suku Auyu, suku Muyu, sama satu lagi ya itulah Suku bunga. Dua. Jangan dulu bang. Tahan dulu bang. Suku bunga ntar kita aurin nanti. Setelah ini sih. Nah intinya 5 itu nge-capture perwakilan dari 5 orang ini. Yang kalau lihat posternya kan ada tuh. Nah itu ternyata perwakilannya. Nah jadi kenapa pesta babi? Kenapa dinamakan pesta babi? Nah karena
kita jelasin dulu ya. Boleh nggak Background, apa-apa. background. Silakan. Jadi ada proyek negara namanya food estate lah biasa, pertahanan pangan kita gitu kan. Jadi di Babat itu hutan-hutan di sana ya kan, yang tadi 5 suku ini beda-beda case-nya tuh. Gue juga nggak terlalu ini ya. 5 ini tapi ya ada yang mau ditanemin tebu untuk apa namanya, kalau tebu jadi gula sama apa, kalau misal etanol, Ya. terus sawit untuk campuran solar ya kan, Ya. sawit, terus juga mau ditanamin padi Betul. ya kan, yang dimana mereka di sana tuh bukan apa, makanan pokoknya bukan padi kan, tapi dibuka lahannya untuk itu gitu. Oke. Nah jadi pesta babi ini salah satu bentuk perlawanan salah satu suku lah, gue lupa sukunya apa. Jadi dia tembakan tadi kok ke distrik. Iya. Ya lanjut. Mas. iya, jadi bentuk perlawanan mereka lah terhadap, jadi kayak Pesta babi kalau setahu gua itu katanya sebuah budaya, ya ya kan, bagi orang-orang Papua yang dimana tuh dia pelihara babi terus mereka lepasin lagi dalam anggapan suatu saat nanti butuh diambil lagi. Tapi itu sebuah ritual adat jadinya tuh pesta babi ya, maksudnya nggak bukan harian gitu, bukan buat harian makan. nih Nah, kok jadi ngambil konteks kebetulan binatangnya babi, makanya dibilang pesta babi itu. Kalau ayam mungkin pesta ayam. nih biar lebih jelasnya ya gue baca mungkin ya. Jadi komparasi dampak pada 5 suku nih, peta realitasnya. Suku Marin perwakilan itu ya Sinta Moiwen. Hutan dan rawa menjadi hutan dan rawa ini jadi sumber kehidupan mereka nih, buat nyari makan, nyari rusa, nyari apa segala macam ya kan. Sudah dibabat habis oleh 2.000 alat berat. Mereka kini menjadi pengungsi di tanah sendiri, dikelilingi tentara dan tidak memiliki akses lagi ke sumber pangan tradisional. Suku Marin lagi nih, Natalius Buer, kegagalan sistem, menjadi saksi kegagalan program cetak sawah. Jadi kan itu buat sawah, cuma gagal nih cetak sawah nih. Pemerintah memaksakan pertanian padi tanpa modal yang cukup bagi orang asli Papua. Hasilnya petani lokal bangkrut dan lahan tersebut akhirnya jatuh ke tangan transmigran. Jadi yang gue lihat juga ada di capture juga bang, orang Jawa yang di sana gitu. Jadi mereka orang Jawa itu juga bilang tuh katanya apa? Ya emang gak diutamakan gitu. Menurut satu orang itu ya, orang Jawa itu ya. Walaupun saya orang Jawa katanya. Jadi karena mereka sebenarnya bisa bertani gitu loh. Cuma kan bukan padi, bukan apa ya kan. Jadi secara apa, persiapannya kurang, infrastrukturnya kurang dan lain sebagainya macamnya. Jadi lahannya itu ya nggak jadi padi gitu loh. Tapi Kayak- memang ditujukannya tadinya buat padi gitu. Iya. Tapi ternyata nggak bisa buat padi, Iya. ada tempatnya. Ya semuanya Entahlah, fasilitas segala Segala macamnya lah. macamnya. Jadinya jadi apa tuh? Ya jadinya Yang tadi tebu. jatuhnya itu ke orang-orang yang emang udah biasa gitu, kayak orang-orang Jawa transmigran, orang-orang Iya, transmigran. jadi kenapa? Mesti padi juga atau? Iya padi juga. Oh. Jadi yang gue lihat, yang seingat gue yang gue lihat itu ada satu petani, dia mencoba tuh, orang Papua itu mencoba, ibu-ibu mencoba bertani tapi ya rugi ujung-ujungnya gitu. Sudah ada yang effort lah ya. Iya sudah ada yang Untuk effort. menyesuaikan demand-nya gitu. Ya terus suku Yainan, Vincent Kuipalo, Iya. tanah adat mereka dirampas paksa dengan harga sangat murah, 300.000 per hektar. Oh iya. Untuk dijadikan perkebunan tebu dan markas militer. Mereka hidup dalam trauma dan teror militer yang konstan. Lalu suku Auyu, Frankiworo, suku yang paling vokal melawan. Mereka menggunakan strategi hukum adat salib merah untuk menghalau perusahaan sawit. Mereka adalah garda terdepan yang menolak dikategorikan sebagai tanah kosong. Nah ini kalau lu ngeliat pesta babi, kayaknya tuh kan lambang salib merah tuh. Jadi mereka tuh ngecat salib warna merah lah gitu. Dan Sebagai pohon-pohon simbol. juga ya sebagai simbol, ini tanah kita gitu. Iya. Cat merah tuh yang gua tangkap. Terus ada suku Muyu, William Kimco, hidup di perbatasan dan belum terjawah proyek. Namun mereka sadar ancaman sudah di depan mata. Mereka menggunakan pesta babi sebagai sarana penguatan ekonomi dan ikatan sosial antar marga agar tetap solid saat proyek tiba. Jadi dia mempersiapkan nih kalau suku Muyu. Nanti Muyu yang terakhir yang belum terjajah lah ya. Ya, cuma mereka udah Belum aware. terjamah. Ya, belum Belum terjamah. terfasilitasi. Iya. Ya. Gitulah bahasa. Kan nggak tahu. Ya, Ya, terus. tergantung siapa dah yang pakai. Iya, tergantung siapa yang pakai lah pokoknya. Ya itu intinya itu kegambar kan, maksudnya kayak gimana. Jadi ya itu yang gue tangkap sih. Yang gue tangkap ya ini mah
salah satu anomali dari keanomalian Indonesia gitu ya. Mungkin di seluruh dunia juga sama gitu kan. Karena kan perihal dengan tanah, sumber daya dan lain sebagainya macam ya kan. Oh ya, kadang masuk berita internasional juga ya. Ya, Perihal pembabatan terbesar lah ya. pembabatan Pembabatan terbesar hutan terbesar ya sepanjang sejarah dunia. sejarah dunia. Sejarah modern. Sejarah Mungkin sejarah dunia. ya, mungkin sejarah dunia ya, wallahu alam. Karena kan dulu gimana ya, kita kan dulu mah belum ada alat berat, belum apa, Tuh, paling maksudnya ngambil membabat berapa seadanya sih gitu kan. iya, membawa berapa sih paling Berapa kan. sih, masa tiba-tiba rata gitu kan. Nah, jadi gitu yang gua tonton guys, pas kababi. Tapi kan polemiknya, maksudnya dibubarin memang di film itu diarahkannya memang ke satu instansi gitu. Jadi sebab akibatnya atau gimana? yang Maksudnya yang gue denger sih, ini kan banyak oknum, bukan oknum sih, banyak banget pemberhentian atau pelarangan nobar yang terjadi kan. Ada oh ya, TNI kayak gitu-gitu ya. Maksudnya apa karena memang di video itu atau film itu tuh mengarahkannya memang salahnya oh iya, militer nih. emang nge-capture-nya pemerintah Indonesia gitu kan. Oh, bukan militer jangan. Militernya juga karena kan ketahanan pangan bang, itu kan sama dengan beda perang di domisili yang berbeda tuh, dimensi yang berbeda kan. Ketahanan pangan juga bagian daripada militer gitu. Makanya militer diturunkan di sana. Satu orang dijelaskan di videonya, satu orang Papua itu dijaga oleh Satu orang militer menjaga 500 orang. itu di Oh, di kita. intinya mah nggak tahu data kayak gimana ya. Iya. Rata-rata satu orang di Papua itu dijaga militer lebih banyak daripada orang di Ya, udah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Indonesia secara keseluruhan lah gitu. Perbandingannya. Alasannya? Ya, dalam artian kayak gitu kan kita bisa pahamin berarti ada operasi sedang terjadi itu, karena seolah-olah personel TNI ini atau prajurit-prajurit diarahkan cuma di sini nih gitu, sampai tingkat banding penjagaannya tuh ya segitulah. Karena tadi dengan apa argumennya di videonya, ketahanan negara, ketahanan pangan, ketahanan negara. Iya, tapi kan kalau ngomong masalah militer sendiri kan, militer kan alat pemerintah. Ya dalam artian baik lagi harusnya pemerintah kan kayak gitu kan. Maksudnya militer nggak perlu merasa gimana gitu atau gimana. Ya, Karena itu saya dia. merasa, ya itu dia makanya dia. saya merasa, maksudnya saya menganggap gitu kan. Kan kalau militer itu kan dia dididik memang untuk terima order aja. Iya. Mau Lewat siapa yang atasan. pemimpinnya kan? Iya, siapapun pemimpinnya. Kepentingan apapun? Ya apapun, karena kita bukan stand with the person gitu, we stand with instansi. Iya, kan ya, negara gitu ya. iya, bahasanya kayak gitu. Makanya mereka memang dilatih, dibesarkan untuk menyelesaikan misi aja gitu. Iya. Nggak pakai perasaan ya, maksudnya nggak boleh ambil perasaan, nggak boleh ambil hati gitu. Maksudnya ya ketika misinya harus selesaiin, ini masalah nasional, selesain gitu. Maksudnya kan berarti kan harusnya pemerintahnya kan kayak gitu. Apa jenderal nih? Maksudnya saya menanya gitu loh. Yang pastinya kan Masalahnya di sini di berita-berita gitu kan, Ya. yang sewot malah militernya. Ya. Emang ada permainan gitu apa gimana? Di film itulah kan nonton Balik gitu. lagi militer membubarkan pasti kan siapa? Dia kan alat doang. Betul. Ya kan berarti kan siapa yang menggunakannya nih? Nah itu dia, makanya maksudnya saya di film itu siapa yang diarahkannya ke siapa gitu. Ini point finger atau tidak gitu. Ya, tapi pada intinya ya yang gue bisa highlight gitu ya. Militer mah ya dia nggak yang bubarnya itu mereka ya cuma ini aja. Tapi di film itu nggak ditunjukin siapanya berarti. Personnya. Karena kalau berita-berita yang kan gue nggak menonton ya, sekali lagi gue nggak menonton, tapi gue hanya melihat berita highlightnya aja nih. Kayak contoh tiba-tiba ada highlight kayak ini salah satu konglomerat atau oligarki ya kita sebut. Haji Sam. Iya, Haji Sam. Nah itu ya Haji Sam. Jadi dia kan di Kalimantan itu punya banyak Ya, berbagai intinya macam lah. transaksionalnya masalah sama nih orang SDA lah, gitu. pokoknya SDA, bisnis SDA lah. Iya, Sumber maksudnya daya alam. beliau yang paling Nah di inilah. situ sama menteri ketahanan apa panglima militer tuh? Siapa? Jafri Samsudin itu apa? Jafri Samsudin, Panglima TNI. Oh iya itu berarti sama itu
Jadi ada fotonya di Sapri Samsudin kan? Iya. Iya, Panglima Di- yang di ininya foto. sahabatnya Pak Prabowo kan? Iya. Iya, beliau Panglima TNI. Oh, gua nggak tahu sahabat Prabowo, nggak tahu gua. Iya bukan. Cari itu jangan Lu tahu salah. nggak? Ini sebut nama lo. Antum Tapi di mention dia Contoh sama aja. sama Haji Isam lagi lagi ngobrol. enggak lagi Oke. peresmian gitu. Oh, Jadi pakai di tanah pakai- Papua iya. itu. Bukan di Kalimantan. Malah peresmian ini Kalimantan. Untuk apa? Untuk Enggak. beda lagi. Beda lagi. Jadi nyeritain nih latar Background-nya, belakangnya ya, iya, latar iya, belakangnya gitu. Jadi Haji Isam di Kalimantan pun udah banyak Udah banyak masalah kayak gini nih. Ya, gitu. proyek nasional, ya strategis nasional. strategis nasional. Salah satunya yang di Kalimantan salah satunya apa? Itu IKN. Itu mau. Ya gua nggak tahu. Nanya dia Makanya, nanya. makanya Gua Gua nanya nggak apakah tahu, gua IKN nggak tahu. termasuk. Yang di mention di situ cuma apa? Ya terkait SDA lah gitu. Sumber daya alam. Jadi di pertanian. mention up itu mungkin salah satunya kawan kita dia nanya juga si orang Kalsel. Ya, maksud Iya, Banjarmasin. dia nanya terkait Haji Isam ya kan. Iya. Di grup. Harusnya kita yang nanya ke beliau. Iya. Dia kayaknya mantik doang deh. Hah? Mantik aja ya. Mantik aja kayaknya. Mantik aja. Si Syahrul sama juga namanya Syahrul. Oh, yang kemarin. Dia orang asli Ya. Jawa tapi pernah di Kalimantan. Oh gitu. Nah, kalau ngomong masalah militer ini sebenarnya ahlinya Mas Alif. Iya, karena mukanya paling militer. Kita muka doang. Aduh. Tapi backgroundnya full Papua ya. Pulau Papua. Jangan kemana-mana tadi kan ada yang di Kalimantan. Itu jelasin backgroundnya aja. Jadi Haji Isam itu terlibat juga. Ada proyek Iya. ini. Jadi katanya di situ ada 10 perusahaan yang dari satu keluarga tuh. Keluarganya gue lupa, gue pokoknya nonton kayak entertainment aja gitu loh. Paham sih? Iya, lu enggak Oke, Gue sambil jalan, sambil jalan. Nama film kayak dokumenter gitu ya. Iya, dokumenter. Footage asli udah. Footage asli. Asli. Makanya tadi yang petani dia bertani dia ngeluh tuh. Ibu-ibu cuma kan ini kan sampel ya. Gue juga nggak tahu juga kan. Ada yang berpendapat ini katanya buatan asing lah, buat karena emang kayak nge-capture itu pemerintah Indonesia bener-bener apa ya? Kontrak banget tuh dulu, Bang. Ya, soalnya gue nggak ada jujur ya, gue satu sisi iya gue paham ada keresahan di sana gitu kan, yaitu sebab kita tahu ada apa namanya KKB juga gitu kan, maksudnya di sana memang tempat konflik kan kayak gitu, Keluar lah ya. nggak kelar maksudnya kan masih banyak. Terakhir itu baru itu ada korban juga kalau nggak salah, korban sipil juga ditembakin ya mobilnya gitu. Jadi maksudnya ya itu tempatnya konflik. Gue bukan nggak tertarik, cuma memang menurut gue itu konflik yang dari sumbu akarnya aja nggak pernah selesai gitu. Ngerti nggak sih? Bahkan disampaikan itu ya masalahnya kalau kita lihat secara historikal, memang sebenarnya di Papua itu sebelumnya bukan bagian kita. Masuk di bagian kita itu tahun 1960 berapa gitu kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya itu dipaksakan untuk masuk di situ. Jadi dari situ aja kan secara histori udah sangat kaprah lah. Perjanjian perdamaiannya sama siapa, bahkan dibilangnya katanya negara kita jadi kayak marketingnya, marketing tanah cuma untuk Freeport bahkan bahasanya. Itu pun zaman dari Soekarno ya. Kalau nih sorry melenceng ya dari film Pesta Babi. Cuman makanya waktu itu gue sempat nonton filmnya Habibie Ainun. Gue lupa Habibie Ainun yang bahas mana. Pokoknya ada yang dimana seorang B.J. Habibie ingin merancang apa namanya buat pembangunan, seminar pembangunan. Tapi akhirnya ada orang yang pemerintah nggak suka karena kita semua yang kaum muda yang kuliah yang dapat kuliah di sana. Gitu itu harus menyelesaikan buat permasalahan Irian Bara. Iya, Jadi nggak ada dana lah gitu. Iya Masalah gitu. Irian Bara. Iya kan. Harus membantu Soekarno, itu pun udah jadi konflik kan, berarti nggak kelar-kelar gitu. Makanya sampai sekarang pun ya ada yang namanya KKB gitu. Ya itu dia, makanya kan terjadinya kayak gitu kan dari akarnya belum selesai. Jadi gue nggak terlalu concern. Gue malah lebih concernnya sekarang rupiah udah masuk 17.000 lebih gitu loh. Iya. Gue malah concernnya ke situ gitu. Karena ini yang akan menyangkut ke semuanya. Ini mata uang kita kan gitu kan. Bahkan dibilang pertumbuhan ekonomi naik ya kan. Oh, Tapi kita pakai dolar. dulu sebentar, cek ke sana dulu. Hei, sabar. Belum Enggak ada perspektif lain. Melenceng banget. Soalnya ya ada pernyataan gitu kan, emang kita pakai dolar gitu kan. Nah, gue sih orang kota.
Lu pakai dolar. Itu bukan lu pakai dolar. itu ini. Iya, maksudnya kan terlepas dari itu gitu. Maksudnya ya ini kan jadi masalah banget gitu loh. Sekarang kalau rupiah anjlok sampai segini, kan ya yang nggak iya jangan kalau asing, kita pribadi pun worry jadinya kan gitu. Sedangkan nggak ada kepastian, nggak tahu. Gue belum update lagi ya, Ya. untuk berita terbaru. Tapi Itu emang di gimana? desa emang nggak pakai dolar bang. Iya pak. Iya paham. Nih emak gua aja ya sehari-hari tuh naik kuda, ya kan. Kalau misalkan ngirim pesan ke gua nih pakai burung merpati. Oh, Gitu. jadul. Sangat lawas, sangat Lo nggak terjamah. berarti- Iya. Enggak pakai dolar, kita mah pakai yang di alam aja gitu. Berarti orang tua lu ini ya orde baru ya, orde Iya. lama ya kira. Enggak, zaman sekarang. Dia itu emang back to nature. Oh, back to Back to nature. nature. Bukannya back to the future nih, back to the old anjir. Bukan. Orang tuanya apa itu kalau orang pedalaman namanya? Oh, Baduy. Baduy. Oh, Baduy. Oh, alah. Nggak, maksudnya iya, tapi ngomong masalah kayak gitu kan nggak pakai dolar ya. Dan katanya memang dengan nggak pakai dolar itu kita punya power sendiri, memang gitu. Apa gimana? Sawit pot. Enggak dong. Sekarang di sini yang Karena kan petani kan ada yang jual peternakan, sekali itu kan harganya masih stabil, Mas. men. Tadi gua pilih ini. Beli pupuknya masih impor gitu. Apa gimana? Ya, kayak lu makan tempe aja dah, kita makan tempe kan. Hmm. Itu mayoritasnya masih impor ke kedelainya. Kedelai apa keledai? Kedelainya. Kedelai. Sampai dengan korek impor. Korek kayu baru nggak impornya dari Cina kok Beras juga impor loh. Beras impor. Oh, Iya, impor. beras impor. Jadi yang nggak diimpor apa? Nggak ada. SMK. Ya nilai Nah, kalau impor. impor beli mah kayak apa tuh? Barter kali ya gitu ya. Iya. Nggak pakai dolar. Trading. Nah, tapi gue masih kepo pertanyaan itunya. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, kenapa dolar tuh malah turun? Hitungannya apa? Beritanya pertumbuhan ekonomi kita naik. Iya, pertumbuhan ekonomi kita naik. Bahkan sampai ada ngebandingin loh sama yang ingat gak yang waktu Habibie mau ngomong di apa acara apa ya, aku lupa waktu itu. Oh, acara TV dia ngomong katanya saya bakal tekankan invasi. Oh, Pak Habibie. Iya Pak. Karena yang zamannya begitu Iya, era lagi ke semua sampai kan. 17.000, cuma di masa itu Itu langsung naik lagi tuh videonya tuh, up lagi tuh, ngebandingin sama yang sekarang Prabowo dan zaman Jokowi gitu. Soalnya kalau menurut gua ngomong ya hari ini gitu ya di negara-negara modern kayak gini ya, mereka itu menekankannya tadi tuh ketika pertumbuhan naik itu di masalah apa? Di masalah produksi, bukan masalah distribusi. Oke. Jadi ketika satu orang ini naik, kayak misalkan tadi tuh, itu kan swasta tuh di Papua ya kan? Betul. Itu kan menaikkan jumlah total. jumlah total kan. Betul. Cuma secara rata-ratanya distribusinya itu berkumpul di elit-elit kan. Oh, jadi ekonomi kita naik itu kumpulan elit yang naik. Iya. Jadi Makanya real ketimpangan- sektor, Ya. Elit global. kalangan-kalangan kita nggak merasakan itu. Iya. Makanya ekonomi modern ini kan berdasarkan apa? Scarcity, kelangkaan. Bukan kalau kelangkaan kan berarti kan, oh ini beras kurang, ini kurang, ini kurang. Padahal kalau didistribusi itu cukup-cukup aja bang. Cuma emang jadinya rendah gitu. Pertumbuhan ekonominya nggak tinggi Iya. gitu istilahnya. Cuma ketika didistribusi secara merata, makanya kan pertanyaannya itu SDA ini kan yang harusnya bisa merata buat kita kan. Nggak boleh dikuasai swasta ya kan. Iya, Seperti hadis Nabi ya kan? betul. Umat Islam, umat Muslim berserikat dalam 3 hal kan. Betul. Api, air, sama rumput ya kan. Api itu melambangkan SDA, energi gitu kan. Itu nggak boleh dimiliki swasta Sama gitu. satu pihak gitu ya. Iya. Dan masalah di Papua juga kan itu ini kok swasta dilindungi militer gitu kan. Betul. Karena apa? Swasta ini dengan modalnya dianggap melindungi negara kan, Betul, mampu menjalankan ketahanan negara betul. ya kan. Cuman kalau misalkan SDA-nya ini swasta itu cuma jadi vendor gitu ibaratnya. Ya militer ngejaga nggak ada masalah dong. Ya, iya, Aman-aman aja kan. aman aja. Cuma kan poin intinya gitu. Ini untuk keuntungan tadi tuh berkumpul modal, pertumbuhan ekonomi di beberapa orang dijaga militer juga gitu kan. Dijagain tuh. Dan tanah-tanah kosong itu kan dianggap nggak ada yang tinggal di situ gitu. Padahal di situ ada tanah adat yang dimana di Islam juga ada tuh, kalau kita mengurusi tanah yang nggak diurus gitu, itu bisa jadi hak kita gitu. Betul. Jadi hak yang lain yang bisa Iya. merawatnya lah. Yang bisa merawatnya gitu kan.
Cuma karena industrialisasi gitu hari ini. Betul. Akhirnya apa-apa, wah ini scarcity nih, langka, sumber daya tuh angka loh, harus kita caplok terus gitu, karena ini bakal habis nih nanti nih gitu. Padahal problemnya kan ya itu emang bakal habis kan, cuma kan kalau di pola pikiran distribusi bukan di produksinya gitu kan. Bagaimana pendistribusiannya, bagaimana mengatur kepemilikan pribadi, kepemilikan umum bersama gitu kan, sama kepemilikan negara itu sendiri gitu kan. Nah harusnya kan kalau dalam Islam itu SDA ini kan kepemilikan umum, jadi negara cuma boleh mengelolanya sesuai dengan undang-undang juga ada tuh, gue lupa undang-undang apa. Ya kan Iya, penting. Ya. semua ini kan harus Ada. untuk makmuran rakyat kan. Betul. Cuma rakyat yang mana? Rakyat atas apa? Iya. Kemarin kan pas kemarin bang kita diskusi sama bapak rame-rame ya. Iya. Itu kan dibilang Brunei itu sultannya itu zakatnya itu hampir berapa puluh triliun gitu kan. Iya. Itu zakat untuk orang miskin doang tuh. Betul. Untuk 8 asnaf tuh ya kan. 8 penerima Dia Brunei ya. di Brunei. Akhirnya per kepala itu bisa dapat ya 25 juta. ya segitulah ya per tahun. Belum pengelolaan sumber dayanya. Jadi kalau sumber daya ini itu mau yang kaya mau yang miskin harus dapat dalam bentuk jaminan sosial. Misalkan kesehatan, pendidikan, jalanan, pokoknya umum-umum gitu. Sifatnya Karena publik lah ya. Iya, karena kepentingan publik. Karena sumber daya alam ini milik publik, harus kembali pada publik dalam bentuknya bisa kesehatan, pendidikan, macam-macam ya. Akhirnya apa, lu pusing nggak kalau pendidikan sama kesehatan? Enggak kan? Akhirnya kita kerja cuma nyari makan, Ya, itu kan yang disebut kesejahteraan malah di situ. ya, Itu juga disebut sama karena distribusi sih. bang, fokusnya distribusi itu sebagai contoh. Tapi ngeliat ya itu dia, maksudnya adanya proyek kayak tadi juga gitu. Maksudnya memang kita segenting itu membuat food estate. Tapi lo ngomongin pangan gue malah keinget ya. Jadi waktu apa Prabowo nge-statement apa tuh yang katanya orang desa $30 ya. Tadi nggak pakai donat. Petani nggak perlu pakai dolar. Dia malah ngomong lagi kayak gini. Ya selama masih bisa makan nasi ya kan nggak apa-apa gitu. Walau tidak ada apa. Dia buat statement lagi tuh. Gue lupa bacanya. Pokoknya di situ dia ngomong selama masih bisa makan tanpa perlu apa uang gitu loh. Dia ngomong kayak gitu di ini yang baru. Nah itu gue bingung tuh. Kan kita kalau mau makan perlu bayar. Gimana ceritanya itu dia? Maksudnya kalau dari pernyataan lu, gue menangkapnya ya nggak apa-apa miskin, yang penting kan besok bisa makan. Iya gitu. Maksudnya Dia nggak perlu kaya. ngomong itu. Ngapain masyarakat kaya? Kalau dari pernyataan lu ya, berarti itu nggak tangkap. Oh, menyudahi ya. Dia ngomong kayak gitu. Gue baca itunya. Jadi kalau mau makan nanam dulu. Itu udah diwarna ya kayaknya biasin ya. Nanam nunggu 3 bulan panen baru makan. Jadi nunggu puasa 3 bulan. Itu dia sedang nggak? Lumayan sih. Lu sanggup nggak? Belum coba deh. Kalau gue udah nggak mau nyoba. Kali-kali. Kalau gue udah nggak mau nyoba. Ya buat apa gue punya negara kalau nggak bisa ngedarek apa nggak sejahterain gue kan gitu. Iya, itu sih problemnya sih menurut gua. Intinya ya dari scarcity itu. Asalnya pengalihan isunya sampai pocong keliling gitu. Gua nggak tahu, nggak dapet tuh nggak masuk. Nggak masuk ke dunia lu ya? Nggak masuk. Pocong keliling. Apa lu masuk? Lu nggak denger ya? Oh yang Masuk ke Ide. kehidupan gua nggak tuh? Masuk ke Itu. kehidupan gua. itu yang di Depok kasih bang? Bukan, ada lagi baru lagi. Oh. Ada lagi pocong keliling sebagai modus, gua nggak tahu deh. Kita lagi sibuk-sibuk ngomongin rupiah 17.000, tiba-tiba nongol ada pocong keliling Tangerang. Ternyata iya modus. Pengalihan Iya. banget. Iya kan? Di Depok. Nih kayak gini nih. Tadi contoh kelangkaan ya. Jadi ekonomi hari ini tuh selalu nakutin apa-apa tuh langka kan. Kita kekurangan beras, krisis energi, harus cetak sawah nih masif nih di Papua gitu kan. Betul. Padahal Jadi, masalah ngelihat concernnya tuh lewat kelangkaannya. iya, Padahal hari ininya masih stabil nih. iya. Karena secara data gitu, tanah Indonesia kan luas. Betul. Indeks penguasaan lahan kita itu udah 0,3 gitu bahasa sih. 0,3. Iya, penguasaan lahan kayak ini contohnya. 14 juta petani di Indonesia nggak punya lahan barang semeter pun.
nggak punya lahan. Sebarang semeter pun nggak ada. Jadi petani cabutan gitu. Gimana? Sementara- Jadi nggak ada petani real yang punya lahan, jadi mereka tuh pekerja jadinya gitu Kerja. dong. Sedangkan konglok-konglok Biasanya nih pegang-pegangnya sama Iya. swasta. Iya. Contoh swasta ini udah megang nih. Ada petani ini, petani desa, nah itu dipekerjakan aja. Kalau dulu mah bahasanya apanya sih kalau bahasa itu? Kalau dulu pemegang-pemegangnya kalau lokalnya ya, maksudnya masih orang-orang kita juga mah. Apa sih namanya juragan bahasanya, juragannya gitu. Terus sekarang udah enggak nih berarti kebanyakan dipakai swasta berarti gitu. Iya, swasta. Iya, maksudnya satu Bukan per perusahaan, person ya, bukan per Iya. person gitu loh. satu swasta bisa nguasain berapa juta hektar ya kan. Sedangkan itu datanya kayak gitu, itu berarti kan distribusinya ketimpangannya jauh banget itu kan. Nah itu dia. Sekarang kalau mau lihat kayak gitu kan, Sedangkan semakin langka, apa-apa yang langka pasti mahal kan. kayak iya. Iya kan? Jadi kayak mau diambil semua sama Iya. satu kalangan inilah gitu. Iya. Jadi kalau mindset langka, akhirnya yang punya modal yang menang nih. Ya iyalah, jelas kalau itu. Apalagi dibebasin nih kan apa permainan gamenya nih. Iya. Dibilang free, freedom. Semuanya free. Ya cuma Freedom. kan modalnya nggak free. Modalnya nggak sama anjir. Ya, Ya justru malah dibuat free game dengan kayak gitu ya karena tahu kapasitas yang lain nggak akan cukupi kan Ya. gitu. Dan dominasi atau Ada pay to mayoritas. win aja Iya. gitu jadinya. tapi kan free kan lu main game kayak gitu kan. Iya, Semuanya sama kan. Cuma Ah. punya duit yang bisa lebih Pasti. benar. pasti ini kan. Iya. Game-game top up gitu kan. Benar. Gue juga main tuh beberapa tuh kan game-game kayak gitu. Iya, yang OG-OG-nya tuh ya Apa pay to win apa dia istilah PB? yang apa? Yang salju-salju apa sih namanya? Sisa aja. Yang buat dia survive winter survivor. WOS ya. WOS ya WOS. Yes, itu pay to win. Nah, pay to win. Tapi itu nggak common, yang common. Football. E-football, Ah, e-football ya. pay to win. Nah gitu dong, e-football, pay to win. FIFA. FIFA, pay to win. to win. One Piece. Iya, itu. Ya. Tiga gitu pay to win. Aduh, One Piece bajakan. One Piece bajakan. Itu pay to win. Nggak heran sih, soalnya developernya juga itu Maruk. Cuman kalau paling tertinggi ya ngomongin game gitu, mungkin pay to win tertinggi menurut gua adalah GTA. GTA itu pay to win. GTA Online. GTA Online. Jujur. Kenapa Jujur tuh Ya pay to win. iyalah kalau GTA online iyalah pay to win. Jelas. Gua bahas Itu dikit kalau ya. role play itu yang online. Makanya banyak yang roleplay. Jujur, dulu zaman gua kan main-main online tuh dari 2017 ya gitu. Jadi awal-awal, ya maaf nih melenceng Ini dikit bisa ya. nggak nih laptop kentang kayak gitu? Maaf ya melenceng dikit ke game. Jadi 2017 tuh udah sampai 2019 itu tuh masih oke lah gitu. Orang yang main online masih oke menikmati gitu. Cuman lama kelamaan kayak ini game yang udah mulai umurnya, nah kita tadi umurnya berapa coba? 10 tahun lebih. Tapi udah. tapi kayaknya kan tadi dari 2000 berapa? Dia GTA 5 tuh Enggak lu main. gua main online GTA itu dari 2017 16. Udah online tuh lu. Udah main game online, udah game GTA online. Gak GTA juga kayak PB gitu. Cuman kita kan gua bahasnya GTA nih. Karena menurut gua yang sebagai playernya aja sampai sekarang gua ada gamenya gitu. Gua mau main online pun paling ya sama temen, kalau nggak sama temen juga bawaannya kayak cuman gua main 5 menit udah mau tidur. Karena apa? Kayak yang nggak ada apa ya, nggak kayak dulu gitu, lu masih bisa ngerasain serunya, kayak masih fun to fun gitu. Sekarang Masih banyak flexing. jadi ada yang flexing, ada yang bombardir, ada yang main gak jelas Yang kuat gitu. kayak Rimba. Iya kayak jadi ada yang kuat kayak ada yang main tembak-tembakan. Wah pokoknya kayak Ya chaos. Chaos, Rasanya chaos. ibaratnya gini kayak kalau orang dulu tuh ada yang bilang gini, kalau lu menciptakan sesuatu lu terlalu masukin banyak bumbunya jadinya tasteless. Nah itu GTA tuh kayak gitu sekarang. Makanya istilah yang gue bilang GTA pay to win ya menurut gue itu paling pay to win GTA. Emang kan apa aja sih yang dibayar di situ? Semua ya. Serat semuanya lu Kayak, tapi itu bukan ke gamenya ya? Antara orangnya ya? iya bukan kantor. Gue pernah lihat sih kayak gitu, misalkan mau beli bangunan nih di gua. Kayak calon-calonnya akan beli mobil. Oh itu roleplay. Itu di roleplay. Kalau di roleplay beda. Roleplay iya. kan emang pakai duit asli gitu. Jujur, roleplay pakai duit asli. Oh Nah, beda berarti game ah. GTA Online sama roleplay itu beda. Iya, roleplay GTA sama GTA Online tuh beda. Kalau roleplay GTA tuh kayak ya apa ya, kayak itu kan dunia lu sendiri gitu. Jadi ada orang yang pengen buat, gue pengen buat dunia gua lah, kayak semaunya gua gitu. Ya udah, lu Mau acting gua berapa gitu. Mau jadi siapapun lu bisa di roleplay itu. Mau jadi polisi Indonesia, mau jadi apapun bisa gitu. Nah, kalau di GTA Online kan
emang resminya gitu. Cuman kebanyakan sekarang orang udah nggak mau kayak kayak aduh mager gitu main yang resminya gitu, makanya kebanyakan roleplay karena isinya ya kayak gitu, ada update bentar, wah habis itu setelah tahu update yang nggak guna tambah gitu. karena itu, karena terlalu lama sih umurnya, nah bayangin itu 16 tahun cok. nah itu satu, berarti kan sistem yang dibuat GTA ya sama kayak dibuat kita sekarang gitu, maksudnya yang dimana ya itu kan ini berjalan nih, kita udah berdiri merdeka berapa tahun, ini 16 tahun tadi, makanya 81. GTA 6 kan udah mulai ada trailernya tuh, Ah, ya kan. Nah ini kita, Cuma nggak nongol-nongol. nah kita udah berapa oh, tahun itu 81. ada trailer baru nggak kita? Ada. Belum ada. Maksudnya maksudnya gua ada trailer baru nggak, karena memang sistemnya dibuat kayak gini nih, jadi chaosnya GTA dari selama 16 tahun ini ya kan dirasakan playernya, ya ibaratnya sama kayak kita, Kebukan. ya sama kayak kita sekarang gitu kan. 17.000 naik, terus apa lagi, daya beli kita berkurang kan. Kalau daya beli berkurang, pasar ekonomi UMKM kreatif ya susah jadinya kan, sampai-sampai ada yang kerja sama pemerintah jadinya dekat masalah kan. Oh, terlalu chaos jadinya gitu loh. Aduh. Dan baik lagi, sampai-sampai debat cerdas aja salah gitu loh. Iya, disalahkan. Ini masalahnya dari Minus 5. dari lembaga negara. Minus 5. Dan maksudnya kita ngeliat arogansinya, kita ngeliat ya benar-benar yang punya power yang menang. I don't give a fuck with good or bad, right or wrong. Yang penting siapa yang punya power. Oh, Men, kalau kita nggak punya media hari ini, kebayang nggak lu seberapa chaosnya kita hari ini ya kan. Untungnya ada media, salah satunya ini. Makanya gue nanya trailer Indonesia 2 ke-6 itu apa? Kan trailer GTA ke-6, trailer Indonesia ke selanjutnya nggak ada, belum ada gambar. makanya Biasanya Indonesia yang lebih baik ya, yang Indonesia yang grafiknya lebih bagus. makanya ada orang ini Itu kan diupdate terus. Hah? Enggak. Nah justru itu ada ada. makanya sekali. iya makanya sampai ada makanya kan semenjak itu ada orang buat statement kayak gini, kayak ini mah bukan Indonesia emas tapi tambahin C-nya hurufnya Indonesia Cemas. Gue nggak bilang. cemas Tapi kalau ngeliat hari ini ya kayak gini ya cemas lah, siapa yang nggak cemas kan kayak gitu. dolar Abang nggak cemas. rupiah Sama sama santai. Ya lu mah pengangguran dari dikasih tahu sama orangnya juga. bahkan rupiah lemah aja Nggak sama. cemas. Nothing tulus. Nothing tulus lah. Lu besok meninggal juga santai. Youtuber pun ada loh yang kayak gitu loh. Apa? Sorry ya bukan mau menyenggol, tapi dia memang membahas sampai kayak buat statement sampai dia mau ngapus karya-karyanya tuh lagi viral tuh. Siapa? Aduh banyak, udah banyak youtuber kamu sekali-kali aja. Iya kayak Kayak mau ujung-ujung nongol lagi. iya tapi Ya. tapi jujur ya gue emang sering nonton, gue nggak mau nyenggol, cuman bukan karena itu aja, salah satu faktornya itu dia stres karena dolar udah ngaruh juga, dolar lemah. Cuman ada orang yang kayak gini loh, kayak sampai pun itu kan namanya dia youtuber yang udah youtuber game ya, dia emang udah terkenal gitu, sampai pun ada mungkin orang yang iri atau apa, sampai ada kayak share to share orang ngomong ke misalkan nih gue mau collab sama dia itu, nah si youtuber ini tuh kesel gitu kayak anjing gue mau kayak ada orang yang mau collab sama gue aja harus ngebayar 300 juta. Itu dari mana, siapa yang ngomong kayak gitu, siapa yang nyebarin berita kayak gitu. Itu dia sampai buat kesel gitu, sampai makanya dia ngomong di Instagram, gue pengen belum pernah sekesel ini, gue pengen hapus semua karya gue dah gitu. Ya tapi kalau youtuber menurut gue terlalu drama sih. Maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu ya, maksudnya ya cuma itu anjir, lu nggak tahu petani sekarang gimana kan kayak gitu kan. Yang dalam artian maksudnya gue kayak ya itu salah satu ya chaosnya di dunia youtuber mungkin kan, di dunia gamer atau apa segala macam. Cuma gue lebih concernnya ya sama ya itu, baik lagi orang gimana, orang-orang yang makannya besok aja masih harus mikir gitu. Jadi kayak yang nggak ada solusi gitu. Makanya gue nungguin trailer juga nggak ada trailer gitu kan. Nah upaya buat masalah hari ini kan ya salah satunya kalau kita nggak speak up apalagi gitu loh. Jadi kayak uyang aja. Iya. Makanya itu kan hari kayak ya hari ini kan kayak gitu, cuma maparin fakta doang gitu. Solusinya nggak pernah ada yang konkret kan? Iya nggak? Benar. Tambal sulam aja gitu. Ini
ingin ntar yang ini bocor, udah tambal sulam aja gitu, kayak kapal bocor gimana sih? Yang ada malah gue ngeliatnya kayak Justice for London sih, sampai gue sampai kasihan banget ya. Sampai ada orang ngebandingin, lu tau kan si Nadim Iya, ada ya Pak Nadim nih. Ya. Dia ngebandingin sama Harvey Teloit ya, yang istrinya siapa? Sandra ya, istrinya suaminya Sandra, ngebandingin. Siapa yang ngebandingin? Jadi ada orang, jadi dua dibandingin Orang membandingkan. hukuman dan dendanya. Betul. Si Nadim kan itu kan nggak apa ya, buktinya belum terlalu jelas ya kan dia, tapi katanya korup ya kan, padahal itu founder Gojek kan setahu gua. Iya Pak. Founder Gojek kan, sampai dia katanya korup tapi buktinya belum terlalu jelas, cuma didendain kalau nggak salah 1,4 triliun ya. Iya. 1,4 triliun ya, ya kan, dengan hukuman penjara, gue lupa hukuman penjaranya berapa. Siapa? Si Nadim. Penjara 20 berapa tahun? Dibandingkan dengan Harvey yang udah yang dia apa ya, yang ngambil korupsi 1, T. Oh Harvey Moe. Iya, Harvey Moe 1, T. Dendanya cuma 250 M loh. Yang 1 triliun lah pokoknya si Nadim itu. Itu. 18 tahun penjara. Didendanya itu tuh, dendanya tuh kerugian negaranya 2,8 tuh, di 18 tahun denda 1,4, nah inilah sampai hasilnya lah tuh 4,8. Bandingin coba sama Harvey 4,88. 4,8 triliun. Oh, yang harus dibayar dendanya. Harvey Mois tuh denda 1 miliar. 1 miliar. Tadi apa? Korupsinya berapa Harvey? 4 triliun. Tapi kan kalau masalah Nadim itu masih 300 triliun, dia 300 triliun. 271, makanya tadi gue bilang 271 triliun Harvey itu. Iya maksudnya gua kalau yang Nadim kan kemarin kan ke diskusi sama bapak-bapak kan itu masalahnya mens rea ya. Iya, Mas Rea. Mens rea kan berarti ada niat jauh-jauh hari. Iya. Ya kan. Terus kejadiannya baru hari ini nih. Gitu makanya disebut mens rea. Nah, kalaupun itu mens reanya terbukti walaupun masih sulit, berarti ini lebih kakap daripada si Harvey. Bukan jumlahnya, tapi sistemnya, mekanisnya gitu. Mekanismenya. Jadi itu mungkin salah satunya, makanya Iya. gue juga melihat itu sebagai hal yang apa ya, ya baik lagi hukum kita gimana. Sekarang ada orang cerdas yang katanya dari Harvard sedang menjamah sistem kita, ya secara sistemnya masih oke harusnya kan gitu. Cuma kan kalau ngomongin mens rea kan beda lagi jadinya. Iya, niat mah gimana sih? Lah iya kan masalah dia ada pembahasan jauh-jauh sebelumnya sama Google dan lain sebagainya. Ya kan siapa yang bisa membayangkan masa Iya. depan? Siapa yang bisa membayangkan menjanjikan dia sebagai enggak tahu. Itu kan politik lagi tuh, perjalanan politik. Jadi dalam artian ya di sistem kita mendukung itu gitu loh. Kayak kalau gua malah lebih fokusnya sistemnya gitu loh. Berarti kan sistemnya yang berantakan gitu loh. Iya sih. Kalau dipikir-pikir Ya sekarang kan kita bisa misalkan jadi menteri udah nggak boleh tuh urusan sama perusahaan atau apa gitu kan, atau gimana kayak sistemnya gitu kan, biar mencegah. Maksudnya negara juga nggak ngebantu nih orang-orang yang bisa dikatakan lah Nadim hari ini kan kelihatannya kan oke ya, memajukan ekonomi bangsa, apa banyak pekerja dari Gojek apa segala macam ya kan. Maksudnya itu kan kalau bisa di profesionalisme kan di negara kan oke sebenarnya kan. Cuma negara juga harusnya ada sistem yang melindungi nih orang-orang yang mau berkontribusi untuk negara gitu loh. Ini kan kayak ayo masuk tuh gua ya ini mah ngurus dewek gitu kan, survive sendiri gitu loh. Iya. Untuk menjaga namanya semuanya segala macem. Akhirnya apa ya, di situ harus main ya, harus ikut-ikut yang lain gitu kan. Harus jaga diri dengan networking lah bahasanya ya kan. Iya maksudnya sistemnya yang gua pahamin, maksudnya kan pernah nggak sih kalian dengar kayak undang-undang kita tuh KUHP kita lah banyak adapsi dari peraturan-peraturan lama gitu. Atau lebih tepatnya dasar hukumnya itu memang ambil dari barat gitu ya. Iya dari barat, yang dimana di situ nggak sih sumber masalahnya gitu kan sih. Maksudnya nggak ada kayak yang berpikir demikian gitu. Yang kita upayakan selalu revisi dan revisi gitu.
Revisi Yang kapal, tadi maaf ya. lu bilang juga tambal sana, tambal sini, tambal Iya. sana. Kenapa nggak kita coba buat kapal aja Iya. daripada tambal kapal? Mending tidak sebentar. Iya, ini buat kan kapal lama nih. Peraturan ini kapal lama nih Betul. yang banyak cacatnya ya kan. Betul. Berarti kan mau bikin kapal yang lebih bagus kalau mampu, atau cari ke referensi kapal yang Karena dianggapnya gini, Mat. Kalau gua pahamin, dianggapnya itu reformasi itu sudah sebuah kapal baru. Nanti nggak sih? Padahal kan kalau kita lihat telah lagi ya, di reformasi itu cuma itu masalah otoritas Iya, aja iya. nih. Satu masalah tadi Bang Ranting itu. Iya, Ranting, ini ya. masih di kapal yang sama ya Iya. kan. Cuma Cuma yang tadinya kelihatan- dipegang sama satu nahkoda, satu kapten, Iya. otoritas satu Iya. orang itu aja dipecah. Iya. Jadi ada koordinasi sini, koordinasi sana, kapalnya masih sama. Maksudnya gue kayak gitu gitu loh. Distract lah. Mau Iya. distract banyak. Padahal mah kapal sama nih. Ya itu dia kan. Ya, Tenang, distraksi ini aja. udah dicat baru ya guys, ini dicat baru. Kapten walaupun jadi kapten dia tetap harus melapor kepada pengawas pelabuhan ya kan. Ada juga tangan kanan kapten ya kan, asisten apa kalau bahasa Zoro bahasanya kalau Zoro apaan sebutannya gue nggak tahu kan. Kalau First anak mate. nakama. First mate. nakama kan anak buah kapal iya kan, iya kan. Nggak tahu, nggak pernah ada official itu wakil kapten. Nah itu dia wakil kapten apa gitu kan, maksudnya cuma pembagian otoritas aja ya kan. Iya. Jadi bahasanya kayak gitu toh, dengan kapal yang sama gitu loh. Sedangkan perairannya tetap sama nih di sini-sini juga kan kayak gitu. Harusnya kan kita desain ulang lah ya kan. Kita rombak semuanya tuh kapal ya kan. Ya kalaupun masih ada tulang-tulangnya oke lah, tulang-tulang kapal kan lumayan kuat juga kan. Kalau dibilang lebih baik mah ya lebih baik ya tentu. Lebih baik pasti. Cuman belum ideal aja. Belum. Lebih baik iya. Karena kan lebih baru nih. Hmm. Warnanya, sistem otoritasnya, jadi nggak setelah kata kapten. Setidaknya ada sistem yang dimana ten beda arah nih, salah arah nih lu. Oh iya, Menurut iya, tapi, ini tapi gitu. menurut gue Tapi menurut ada gue lebih ngomong baik kapten lebih ngomong baik itu diatur sih. lebih baiknya itu tambelan-tambelan yang bikin itu kelihatan lebih baik, Iya, bukan secara dasar gitu. Jadi Kelihatan misalkan ya. nih kapal rusak nih, ditambal pakai kayu gini berfungsi, jadi ya baik. udah, lebih baik mah lebih baik gitu. Mending kayak gitu. Ya cuma kan ditambal terus, tambal terus. Ya lu bayangin deh. Iya, lu emang itu bayangin. lebih baik ketika menambal gitu loh. At least kan masih bisa nambel. Kecuali Iya, kalau cewek kalau nggak bisa ditambal udah Tenggelam bareng. Titanic itu. Iya, at least masih bisa ditambal. Cuma kan maksudnya udah tahu nih ini tuh bakal begini lagi nih. Entah itu medannya, entah cara bawa kapal, entah aturan di kapalnya. Ya kan orang misalkan di kapalnya ada orang suka nendang-nendangin kapal misalkan gitu kan. Ngerusak kapalnya sendiri gitu. Taruh Itu kan dulu bisa dibikin aturannya apa Ada, segala, ada, Iya kan? ada yang kayak gitu. segala macemnya gitu. Itu kan harus dibenahi. Entah dari kapalnya dibuat baru, aturan di kapalnya gitu kan. Dan lain sebagainya macamnya gitu. Ya at least kalau di kapal sama kita ganti peraturannya lah gitu ya. Ya, Ganti peraturannya, ganti dasar-dasar semuanya, Iya. jangan pakai gaya inilah gitu kan. iya, Ini gaya barat juga, di barat aja sampai hari ini masih puyeng, iya. kita masih ngikutin barat kan kayak gitu. Iya. Mendingan kita kembali kepada kebudayaan leluhur kita gitu loh. Ya nggak sih? Sampai Tapi gue mau nanya nih sama lu pada nih ya. Gue kan sempat apa ya? Gue nggak tahu ya, kan mungkin sorry ya, ini melenceng ke agama. Tapi nggak melenceng agama. Agama kita nggak melenceng. Enggak. Kalau lu Nggak, ini bilang ini- duit tuh baru melenceng. Ya, ini Iya, iya, ini lanjut, soal lanjut. agama dikit nih. Iya. Kan gue jadi baru lihat nggak lihat di sosmed sih. Jadi banyak banget nih ya kayak mengarahkan kata-kata. Kan dulu kalau kita mau belajar ngaji itu pasti dari ikro dulu kan, nggak mungkin ada ya mungkin ada orang yang loncat dari juz amma dulu gitu ya dibanding ikro dulu gitu. Oh, ada sama dulu. Ada kali ya, ada. ada orang yang nggak mau ikut, ada yang ada mau juz juz ammanya amma langsung langsung, gitu. Ada syukuran juga ada ya. Karena dari ikro dulu. Nah gue tuh kayak Salah. mana ya, kayak gue tuh ngeliatnya yang ikro apa ya, huruf hijayahnya, huruf hijayah iya. jadi malah tuh dibercandain sekarang. Iya. Iya, kayak dibikin jokes kayak Contoh. 3 kali nih. Contoh nih, gua ngeliat gua nggak tahu itu di TikTok, gua nggak tahu itu cara itu AI, cara dia buat itunya AI apa enggak.
atau emang dia nulis sendiri gitu di tangan. Jadi gue baca nih artinya apa gitu, pakai backsoundnya tuh tapi jelas gitu kayak saya akan lawan. Nah itu kan diganti pakai huruf hijaiyah, itu kan kayak ngarahnya kayak lu mau ngejokes tapi lu bawa nama agama gitu, sedikit bawa nama agama. Tapi gini sih Rul, itu kalau dari pandangan gue ya, Iya. itu sebenarnya dua hal yang berbeda dulu nih. Huruf hijaiyah sama kalau misalkan yang lu artiin tadi agama, itu Al-Quran mungkin ya. Iya, Nah kalau huruf tuh sebenarnya Kosakata. sah-sah aja sebenarnya. sah-sah aja ya Sah-sah gitu aja, ya. maksudnya di luar agama pun di sana di orang Arab gitu ya, Hmm. main pakai bahasa Arab itu juga banyak orang Gua- Kristen. banyak menurut orang- gua ya Iya, kayak orang Arab. kayak kaku aja, kayak ini kayak kesannya menurut gua kesannya kayak kok agak ngehina Dari dikit kayak ya agamanya. kayak iya, jadi kayak Gitu, Bro. lu orang Indo, lu bisa bahasa Indo gitu, nggak perlu ada diplesetin pakai bahasa Arab kayak sampai dibuat sampai panjang gitu kayak ceramahnya Jokowi tapi dibuat Arab gitu. Tapi tulisannya lu bisa baca. Maksudnya ada alif. Iya aja ada alif tapi kayak saya akan lawan gitu. Harokatnya juga gitu. Iya. Kayak gue nah. Iya, makanya menurut maksudnya lu, itu kayak gue. menurut lu orang-orang Arab bisa satir gak? bisa bukan satir, bisa mengumpat nggak, bisa mengumpat nggak, Iya, bisa mengumpat nggak? bisa ngina orang nggak. Bisa ngina orang nggak? Mungkin Apakah semua orang Arab itu dia berperilaku Islami, mungkin bisa ngina sih. menghina kan? Iya, bisa, Bahkan bisa, di jokes Arab tuh lebih gila, cok. Nih, ini ditepong gitu kan. Apa segala Gua macam. tahu video-video Arab. Iya kan? Arab Gila kan jokes-jokesnya kan dia mah. Iya sih. Nggak, itu kalau di sini bisa berantem loh. Iya sih, Kalau bener di sini sih, Arab gila ya. Iya kan? Iya bener. Nah, mereka pun emang ya jadi bahasa itu cuma alat gitu. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan, ya kan? Oh. Nah, titik tertinggi kebaikan apa? Dipakai menjadi Al-Qur'an, bahasa Qur'an. Nah, itu. Jadi kecuali yang dijoksin tuh ayat Qur'annya dikasih backsound di apa, itu baru. Cuma kalau sekedar huruf dia nggak tergantung ini arahnya kemana gitu. Oh. Kecuali tulisan di bawahnya tadi saya akan lawan gitu, tulisan Iya. Bismillah. Ah, itu baru tuh menghina agama tuh. Ya, Gitu. Tapi tapi komunikasi aja Rul. untuk komunikasi. Tapi gue tertarik, maksudnya ketika dia concern sama itu, berarti kan lu tau gak sih orang kita itu kadang tuh sama hal, maksudnya hal sesepele kayak gitu ya, maksudnya Itu kena sih di gua. kayak ngerasa dinodain. Iya, iya. Lu tau nggak kenapa kayak gitu? Kenapa tuh? Kebanyakan kita memang literasinya kurang, minat baca juga minim, Ya. dan itu yang jadi PR-nya kita banget itu menurut gua. Karena kita tipikal orang pakai rasa banget. Iya, iya. Kita kan orang beradab. Kita orang-orang yang kulturalnya apik lah. Ya Asia lah. Kita kan orang Asia nggak yang kayak ya gua tahu orang luar juga dulunya sopan-sopan Iya, sih. Baru pas industrial aja Iya, tuh iya. dia mulai kacau ya kan, chaos gitu. Nah, gua ngeliat itunya gitu maksudnya. Dan menurut gua itu sumber masalahnya Iya. minat bacanya. Sebenarnya rasanya si Arul ini udah bener ya? Rasanya bener. Cuma- Rasanya itu bener. Iya. Cuma literasinya nggak dibarengin. Iya. Nah, dan itu bukan jadi masalah Arul. Iya. Itu masalah gua juga mungkin, masalah kita semua, masalah kebanyakan masyarakat kita yang akhirnya dari janji-janji pemimpin kita percaya aja, kita ngeliat ih dia masuk gorong-gorong loh. Itu sampai ada Ketawa Google dia. Map, ada Google Mapnya loh. Jujur itu. Lihat juga lagi. Google Mapnya. Apa namanya? Gorong-gorong Google Map apa? gorong-gorong Anjir, pria Solo. anjir. Ah. Ini tampilin nggak, Mat? Ini harus ini aja sih. Maaf ya Panda. Gorong Google Map. Enggak Google Map. Buka Google Map. Lu buka Google Map. Ditulis Lu nih buka sama map dia. tuh. Ikutin berita dia dulu, Oh Mat. iya iya. Tuh. Google Map. Ada. Tuh. Damn. Ada ya Dovsli, ntar tunjukin. Semuanya selokan di situ lah. Tunjukin. Itu tunjukin Anjir beneran. deket ini ya HI ya? Ada, Cok. Deket HI ya? Iya. Gua makanya gua kaget anjir. Anjir ditandain, Cok. Ditandain di Google Mapnya. Nah, itu dia. Maksudnya gua orang kita tuh rasanya nggak salah. Ya kan? Rasanya bener, cuma kita emang bener-bener gampang banget kemakan omongan orang. Mungkin hanya perasaanku saja. Gampang banget ke bawah perasaan, gampang banget kayak terlalu banyak mensucikan sesuatu, gue gak ngerti lah Nah, gitu ya. dikit-dikit nih kayak gini aja deh ngeliat orang nih. Orang nih mungkin mirip sama pria Oslo gitu ya kan. Itu pasti Ada lo bener. pria Oslo. Pria Oslo. Beda ya, Gue mendingan gue plesetin. Iya. Ya kan? Nah, Maksudnya, gue make sure aja, maksudnya gue dengernya iya. mirip Rasul gitu. Gue ngeliat gini aja deh. Gue kan suka nge-scroll Instagram nih. Misalkan ada iklan kan, misalnya di Instagram kan ada iklan misalkan iklan Elmen atau apa. Itu mirip sama pria Oslo.
gue berharap gak ada yang komen kayak gitu. Ada yang komen gitu, mengingatkanku pada seseorang gitu. Nanya perasaanku saja. Iya, di mana-mana kata gue kayak Itu Men. sindrom ya, gue udah jadi sindrom. itu Lu iklan terkena loh. sindrom lu. Itu iklan loh men gitu, iklan kebugaran lagi. Kayak Elmen lah gitu contohnya. Merek nih ya kan. Ya itu dia maksudnya, jadi itu yang gue bilang gitu, maksudnya lu bayangin deh, orang kita cuma modal orang masuk gorong-gorong, kita pilih loh, kita nggak ngelihat, oh ini kerjanya kerja nyata, dia merakyat, Iya, kita bisa se-Indonesia gitu membuat 2 periode, lu bayangin deh, walaupun ada yang milih enggak, ada yang milih golput, cuma dominannya tetap beliau kan begitu. benar. Kecenderungan hatinya perasaan udah ke arah yang baik gitu ya Bang ya. Nah itu dia, makanya Cuman kan cara kan, perasaannya iya, udah bener nih, cuma cara yang literasi, kalau milih literasi, satu. iya, iya. Ibaratnya kalau misalkan pakai perasaan nih, berbeda kan literasi yang mungkin enggak terjamah sekolah sama profesor, dia kan melihat dampak ya kan. Betul, Dampak betul. gorong-gorong itu kan dampaknya kan itu kan secara rasa doang gitu. Dampaknya apa nih? Maksudnya Apakah level pemimpin itu betul, maksudnya apakah banjirnya hilang? Enggak Ya. juga gitu loh, cuma sama segorong-gorong Ya. aja. ibaratnya mereka taunya literasi pemimpin Indonesia nih, Iya, ya kan? betul. Karena literasinya tuh Betul. pemimpin Indonesia selama ini nggak ada yang masuk gorong-gorong tuh. Cuma Nggak kalau ada. dia ngeliat pemimpin dunia gitu kan, dia ngeliat sejarah-sejarah itu kan literasi tuh. Betul. Oh ternyata ada nih yang ya kayak apa? Gongring. Muhammad Al-Fatih Nah, ngangkat gunung tuh, Perahu. ngangkat perahu ke atas gunung gitu. Betul, ya. Itu kan bentuk apa ya? Kepemimpinan yang di usia 22 tahun gitu iya ya. benar itu. Nah, itu maksudnya gitu loh. Kan Masuk. kita mayoritas Islam gitu kan. Gongring yang- itu jadi tempat wisata anjir. Iya, yang dimana tuh kita tuh tahu lah. Ayat pertama turun tuh apa sih? Ikro. Iqra kan. Artinya apa? Topika. Baca, Ya. baca gitu loh. Nah, baca, literasi kita paham kan? Ya baca. Coba berapa banyak orang yang paham tentang ayat pertama itu turun, mendalami itu. Yang pada hakikatnya sejatinya tuh bukan membaca literally baca, tapi analyze. Iya, no. Gitu loh. Critical thinking. Iya. Masuknya ke situ gitu. Nah, itu yang ngebuat kita jauh dari nilai-nilai Islam pada dasarnya gitu loh. Padahal kita mayoritas Islam secara rasa kita sangat kuat. Makanya itu juga yang terjadi sama orang kita. Itu cenderung lebih senang sholawat daripada yang lain gitu. Ketika Islam ngobrol Iya. diskusi apa ngapain? Enggak. Iya. Rasanya dekat sama Rasul. Rasul datang kok setiap kita bersolawat. Hmm. Ada Rasul di depan kita. Kayak gitu-gitunya gitu. Jadi lebih Tapi itu terlalu tinggi Bang level itu. Kayaknya baca literal dulu aja deh. ya maksudnya dalam artian Kayak gitu kan. dalam artian maksudnya gua ya minat baca kita harus tinggi ini gitu loh. Karena emang ya itu tadi rasa kita nggak salah sebagai as a person gitu. Orang Indonesia baik-baik loh. Iya baik-baik. Orang Indonesia tuh kayak lu bayangin bule bajingan di sana tiba-tiba datang sini kita tawarin mau minum gak, mau minum di rumah gua nggak, seolah-olah dia berharga gitu. Padahal kalau kita tanya mungkin dia sampah juga di sana kan kayak gitu kan. Cuma menang istilahnya di sana dolar dia megang 100, di sini jadi berapa kan kayak gitu. Iya, kalau punya literasi kan ibaratnya kita bisa membandingkan lebih luas gitu Bang. Menempatkan rasa Ya. pada tempatnya jadinya gitu loh. Rasa ini tepat nggak di tempat ini, di kondisi ini, kan kayak gitu. Karena kalau kita berpegang teguh sama rasa aja, men, ya pengennya berkata kasar gue juga gitu loh. Mungkin aman buat lu deh. Misalkan kali aja satu orang hoki gitu. Pakai perasaannya itu bermanfaat buat dia seumur hidup. Cuman nggak bisa di copy paste Bang. enggak sih menurut gue ya. Nggak bisa. Gini loh, kalau ngomong sains aja kita nggak pakai perasaan, Mat. Iya. Maksudnya kalau kita ngomong secara sains gitu, jadi nggak akan ada orang yang pakai perasaan terus tuh bener terus gitu, nggak Iya, mungkin. iya, iya. Masa lu tiba-tiba tersesat? Misalkan gua bilang Iya, ada, misalnya gitu kan. Iya kan? Dia mau ke Bandung gitu kan. Set. Ada 2 cabang nih, 2 apa namanya? 2 persimpangan. Perasaan dia karena rame ke sana dia ambil kanan. Padahal itu arahnya ke Jogja. Iya. Lu gila kalau memakai perasaan kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, toh senang. Iya. Ntar muter balik lagi aja. Lah lu gila. Kayak lu hidup aja sampai Bandung. Kalau tahu-tahu lu kecelakaan. Nah, itu dia yang jadi suka, rather gue merasa senang dengan jalan yang gue pilih memutar daripada gue, ya itu dia. Jadi kan nggak dibarengin, perasaan ini nggak dibarengin dengan pemikiran atau awareness akalnya gitu loh. Itu sih maksudnya orang kita tuh kebanyakan kayak gitu. Iya betul. Ibaratnya ya tetap itu mah tetap manusiawi ya Bang ya. Iya, manusiawi justru malah, Manusiawi. justru manusiawi. Cuma tidak sebagai utama gitu, alat utama gitu. Harus saling yang ngebalancein lah. Iya, maksudnya jadi kayak potensi manusia dikurangin 1 lah, ngerti gak sih? Iya. Lu dikasih 10, lu ambil cuma 8, 2 lu biarin.
otak kanan otak kiri. tinggi banget 8. Yang enggak kan istilahnya itu Iya, masih iya. bagus 8 loh. Masih Daripada pakai minus lambung, masih ginjal. Daripada -5. Nah tuh baru minus 5, ayo minus, lu bayangin minus 5, gak kebayang Kayak kan? zaman kecil ya. Kalau dapat nilai 7 aja udah seneng. Iya itu kayak gitu-gitu sih menurutku yang ya gue nggak merasa gue pembaca juga ya, by the way. Maksudnya gue Bukan, juga soalnya gue liat, berusaha. gue ngeliat kayak gitu bang, rata-rata itu emang mereka kalau yang pakai rasa gitu ya, ada yang kayak gitu tuh, jadi by experience kan. Cuma kan dia itu bisa membaca gitu, membaca pengalaman dia, tapi itu nggak bisa di copy paste tuh Iya, masalahnya. betul. Emang buku-buku itu teori isinya gitu kan, teori apa segala Betul. macem. Nah itu kan buat apa ya, buat guide lah, kita tuh punya belajar dari kesalahan orang gitu, atau pemikiran orang dan lain sebagainya macamnya gitu. Dan emang ada beberapa juga yang emang dia nggak suka baca apa, tapi emang dia insting membaca pengalaman dia apa segala macam itu kuat gitu. Betul, ada Cuma itu gitu. kan nggak Nah, bisa diformulasikan Dan gitu. itu juga tidak bisa jadi patokan. Iya. Dan nggak bisa juga tiba-tiba orang yang kayak gitu mengemukakan dengan cara Iya. inilah yang terbaik, Iya. nggak bisa juga. Makanya gue kadang ngeliat orang kayak gitu tuh pengen tahu gitu dari cerita dia kayak gimana, karena kita butuh banyak sampel guys, dan Betul, buku itu sampel-sampel orang-orang gitu, Betul. pola-pola hidup orang gitu kan, Betul. yang dimana oh ini mana nih yang paling sesuai buat gua, efisien buat gua dan lain sebagainya macamnya gitu, Betul. di kondisi kita masing-masing gitu kan. Betul. Ya itu dia sih, kayak gitu aja. Andai gitu, orang kita, orang Indonesia, mayoritas muslim, semua bagus membaca, minat baca tinggi, literasi bagus ya kan. Oh gua rasa nggak ada sih yang main-main kayak sekarang tuh food estate lah apa, yang nggak bisa lah. Wih sembarangan lu. Ntar dulu. Lu punya strategis masalah nasional, cuma yang dibuka itu nggak cuma secara objektifnya aja, tapi harus ada permasalahan sosial di sana, ada ini. Dan kalau bahasanya dengan film, sesuai dengan film Pesta Babi tadi, ya gimana lu datang niat dia mau negosiasi, anggaplah negosiasi, ada mennya, tapi sampingnya army pegang senjata, kalau nggak dia lagi lari pagi, gue liat shoot itu lagi lari pagi badan berotot semua, lu sedeng lah. Gue dibawain 2 orang bodybuilder aja gue anjir, jiper anjir. PT ini gue bodybuilder, PT juga bodybuilder, jiper gue, wah anjang. Nih Anjang ngomongin kan. Bang, ngomongin lari nih bang, ya kan. Nah kemarin tuh gue baru baca berita lagi nih, akan yang di Bandung. Lu udah baca belum? Yang lari dia lari apa, orang lari malam, ya kan. Itu kan lagi umum lah, maksudnya lagi apa, lagi Tren. iya, lagi apa, Lagi hype. iya lagi hype tren tuh lari-lari Ya, kayak gitu. Nah itu tuh di jalan umum kan, gua sampai ngeliat beritanya tuh sampai yang ngalangin jalan justru, sampai ditutupin blokade. Itu kan orang yang baru pulang kerja, ini di Bandung lah ya, sampai orang baru pulang kerja tuh sampai tabrakan Ini gitu. event. Dia lagi ada event maraton di Bandung. Ah, Cuma di blok gate jalanannya. Nah kalau itu masalah teknisnya yang salah si penyelenggaranya juga, iya. sama aparat sekitar ya. Maksudnya masa penyelenggara nggak ngomong ke aparat, nggak Ah. dialihkan jalurnya gitu kan. Iya, Akhirnya gitu. sampai nabrak-nabrak ya. Iya sampai nabrak-nabrak. Itu kan sampai makanya gue Ada baca emosi, gue ada baca apa. komen kayak kata, mana ada lah orang lari malam memang kayak tolol aja gitu sih. Nah itu kan makanya itu kan bagian dari literasi kepemilikan tuh, mana kepemilikan umum ya kan, urgensi apa sih yang bisa kepemilikan umum ini dipakai gitu kan, prioritasnya mana sih ini gitu kan, mana kepemilikan negara, mana kepemilikan pribadi gitu. Itu kan kadang itu aja kadang kita masih suka bingung, Ya, itu akhirnya juga. pakai rasa, oh ini seolah-olah milik gua marah gitu kan, Iya. padahal secara konsep yang apa ya ini milik umum gitu kan, prioritasnya mana yang dipakai sehari-hari kan. Yang bikin event ngerasain ini kan gua buat rame-rame Betul. nih, Iya, buat kepentingan mereka kan, karena Iya, itu benar. kan. Cuma masalahnya ini umum nih, jalanan umum gitu kan. Berarti kan yang diatur itu ngelihat nih faktanya kayak gimana, ini ramai dilewatin orang enggak, Iya. pas segala macem gitu kan. Ya udah bingung dari masalah kepemilikan, ditambah lagi mekanismenya itu udah berantakan sih. Iya. Ya maksudnya kalau ngomong urgensi tadi udah tahu mau jam pulang misalnya Iya, ya, jam masa pulang ada aja. berselanggara itu gitu kan. Berarti kan masalah jamnya juga salah nih. Terus maraton mau berapa kilometer sih? Ultramaraton kah atau apakah? Nggak bisa dikondisikan. Menurut gue sih kalau masalah jalan ya, kalau dikondisikan udah aman sih. Ya masa nggak ada jalan muter sih? Nanti nggak sih diarahkan ke yang mana gitu, dikasih tahu. Iya, Ya kayak orang kondangan aja sih. Kan di situ ada otoritasnya Pak RT, tanah milik masyarakat yang jalan.
yang mau punya hajatan punya tanah juga tuh, dia mau pakai sebentar, kan dia minta perizinan apa segala Ya. macam, dan dari ujung udah ditaruh tuh bangku biasanya sama anak kecil pada diam. Tapi Itu banyak kan sih udah- bang udah hajatan yang ngarang-ngarangin. di jalan. Iya. Ya itu dia. Ya kayak gitu itu kayak sore juga nih, kayak misalkan di pasar-pasar, kadang di jalanan gitu Oh. kok. Itu kan mau apa? Kadang kita kan dituntutnya untuk menghargai Pasal dadakan lah ini. pejalan kaki apa segala macem ya kan. Tapi fasilitasnya nggak ada. Ya, Ya, itu kan apa ya? Itu kan dia juga korupsi gitu loh. Korupsi jalan secara nggak langsung. Iya gitu. lah. Dia lebih depan lagi, lebih untung lagi kalau nggak kalau Kalau ini masalah jualan. ya kan masalah Iya. jual. Ya karena itu emang ngambil hak orang gitu kan. Tapi itu jadi lumrah sih. Itu baik lagi ya. Makanya gue seneng banget pasar Serpong tuh udah mulai rapi sih bang. Tadi ya. Oh iya masa Iya. udah mulai rapi. Oh. Tumben tuh ngecek sampai Serpong. Oh itu lewat, gue biasanya lewat situ tuh bete banget anjir udah pasti. Ini lebih inilah gitu loh. Lebih oke lah. Tangsel Ya. kita mulai bersatu lah. Ya. Itu kayak gitu. Itu kan kepemilikan nggak aware gitu kan. Jadi batas-batas mana udah lu nggak usah mikirin. Kalau udah batas tuh jangan nyari kesempatan. Kalau udah jelas nih kepemilikan ini dan mungkin pemerintah juga mengedukasi gitu ya. Mana sih yang boleh dipakai buat umum gitu, mana yang buat bazar, mana yang buat ini gitu kan. Itu dulu sih Itu ya. enak kan kalau kayak gitu. Kalau kabel kayak gitu ya kata gue mau nyelenggarin apa juga tol. Iya kan? Iya kan? Semua bikin apa gitu, event apa. Berantakan kan pasti. Iya sering banget gua kayak pakai perasaan udah slow bay ini pakai gini. Ntar baru ketemu karena bingung kan ini kayak gimana sih ininya. Akhirnya kan orang banyak berani tuh. Iya. Ah. Dia Semua bisa lebih ngomong. baik minta maaf. Siapa yang nggak headshot gitu kan? Bentar sih, ini kudu sadar dulu ya. Iya. Sepenting itu ternyata mat. Iya. Itu dia. Sama event intinya kalau nggak ada event apapun jangan merugikan intinya ya gitu. Karena kalau merugikan ya dampaknya kayak gitu tuh. Yang maraton itu gua jujur sampai nontonnya kata gua apa ya, itu kan udah dikasih pota kan ditubuk-tubukin gitu, kalau gua set chaos banget anjir kata gua. Jadi kesimpulannya gimana, Mat? Kesimpulan. Jadi kesimpulannya kita ini dikit lagi Idul Adha guys. Tuh. Tuh ya. Kesimpulan juga kan. Iya sih. tadi dulu. Dan ini ya Literasi, terus literasi. pesta Bali gimana tuh? Pesta babi tadi intinya apa? Ya Regulasi ya. tentang kepemilikan gitu. Tentang kepemilikan itu harus lebih aware gitu kan. Ini masalah tadi yang PES sama itu masalah open game-nya, mikir lah. Kita Iya. beda modal, jangan open game. Iya. Kalau mau disetarain kapasitasnya, gimana caranya kita yang nggak setinggi modalnya mereka bisa survive itu. Iya. Nah, ini masalah open game. Kalau Iya. pesta babi itu masalah kepemilikan betul. Kepemilikan. Lebih hadir pemerintah gitu ya. Iya, boleh kaya cuman dibatasi nih mana nih sektor-sektor apa kayak gitu loh. Jangan SDA yang gratis gitu loh. Dijaga pula sama Sabar. Next update. misalkan itu juga kan kita juga nggak tahu tuh filmnya kan. Karena itu kan gue juga ngeliat sampel gitu. Dari beberapa mau capture sebagian realitas gitu ya. Dan masih banyak kalau sampel-sampel kayak gitu mah. Ya, banyak banget, Banyak Makasih banget, banyak gitu kan. banget. Cuman emang itu paling ekstrim karena bersinggungan dengan militer dan segala macam kan. Itu intinya kepemilikan sih. Terus Idul Adha tadi apa tuh? Sesi duafa Kayak BLH, haji, ya kan. Mau ngefans batin. luar lahir dan Kita batin. harus sapi berapa sih? Yang berkurban, yang punya uang berkurban lah. Kalau tidak punya, kurbankanlah diri sendiri. Gimana tenaga maksudnya? Tenaga. Gitu lah. Gua maru tersinggung. Mau membuka siapa? Aduh ya Allah. Ya gue mengucapkan Idul Adha aja. Ini adalah apa ya? Kalau mau lihat sedikit apa namanya intermezzo tentang haji gitu kan. Karena kan berkaitan dengan wukuf di Arafah ya. Yang dimana di situ tuh persatuan umat Islam ya kan. Tanpa melihat ras, suku, bangsa, negara, waktu, tempat, Cuaca semua ya nggak lihat. Nggak lihat. Semua. Itu kita bisa bersatu di situ gitu kan. di hari itulah. Ya, semoga yang haji pulang bisa menjadi katalisator umat gitu, yang Amin. pemersatu umat Amin, gitu kan. amin. Karena melihat di sana gitu kan. Ya, walaupun banyak yang haji kayak gitu, ya lanjut. Dan yang berkurban, mari kita berkurban yang mampu gitu kan. Kita jadikan ajang persatuan kita bersama gitu kan. Bukan kurban untuk dapat daging ya. Ya itu ya Iyalah. Udah iya. kayak
Ya gitu aja guys, podcast Bun kali ini. Yap. Jangan lupa Betul. subscribe, nyalain lonceng, terus juga sawer-sawer lah nih. Ya gitu. Ya. Itu mah. Soalnya kita jualan baju, Baju. beli, ntar kita post di Instagram kita Ya. dari desain segala macamnya. Hmm. Segala rupiah yang kalian berikan itu adalah upaya dakwah kami Ya. mencerdaskan anak bangsa. Berat banget ya. Menuju Indonesia. Ayo gua kasih PR, ayo gua kasih PR. Menuju Indonesia Soalnya emas. dia nggak dianggap pengangguran. Ya. Ini kerjaan kita emang ini doang. Ya orang-orang brengsek ini gitu kan. Iya. Pengen berdampak lah gitu kan walaupun masih brengsek sambil berubah lebih baik walaupun 1% setiap pertemuan, setiap momen ya kan. Kita berharap bisa lebih baik dan bisa menjaga circle ini sampai nanti kita di Biar surga Iya, bertemu lagi. lu tarik kue. Tapi gue mau ketemu bidadari gimana dong? Ya. Dia udah nggak apa-apa. Tarik Dia buang aja, dia buang aja. Iya. Tenang, dia buang. Dia ntar dia nyamarin maknya aja. Gue main game aja di surga, gue pengen jadi GTA udah GTA. ya. Tapi kayak kemarin si Iki ngomong gitu kan, gue kalau di GTA tuh lakuin apa yang nggak bisa gue lakuin aja. ya tabrak kita makanya di surga mau GTA real. Iya, boleh. Ya gitu. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.